Halo, Luna. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Dika bisa ketabrak? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Bohong. Semua itu karena ulah dia. Dia yang maksa Dika pulang sampai Dika ketakutan dan terjadi hal yang seperti ini. Mas itu nggak benar, Mas. Aku cuma mau Cukup. jagain. Kamu tuh kenapa sih dari dulu selalu bikin masalah? Ha? Anak kita tuh sampai kritis loh. Kenapa kamu nggak pernah peduli sama keselamatan Dika? Ha? Aku peduli, Mas. Makanya aku ada di sini, aku jagain Dika, Mas. Diam! Aku nggak akan pernah percaya lagi sama omongan kamu, ngerti? Udah Mas, sekarang kita fokus sama keadaan Dika aja. Iya. Dan buat kamu, mulai sekarang, aku bakal ceraiin kamu. Pergi kamu dari hidup aku. Mas jangan. Pergi! Mas. Aku jagain Dika sampai. Pergi! Mas, kenapa kamu lebih percaya dia sih, Mas? Kenapa semua ini terjadi padaku? Kamu tuh keterlaluan ya, Mas. Dan kamu, kenapa kamu mau dinikahin sama Mas Rama? Boleh aku nginep di sini? Kamu jangan. Udah cukup. Biarin Vera nginep di rumah kita. Kasih mereka waktu. Fisik deh kamu, ayo jalan buruan. Bangun, Dika. Dika, kamu nyebrang. Dika, nyebrang. Dika. Dika. Mbak. Mbak. Mbak bangun, Mbak. Ya ampun, Mbak. Kamu sampai pingsan gitu? Iya Mbak, saya pikir awalnya saya cuma kecapean. Soalnya seharian saya mengawasi Dika dari perempuan itu. Tapi ternyata saya hamil Mbak. Kamu hamil?
sih? Mas Rama gak akan mau menceraikan aku kalau nggak diganggu terus-terusan sama kamu. Apaan sih? Vera. Vera. Ayo gue bantu. Aluna, masih berani ya kamu datang ke sini ya? Aku cuma mau bilang... Banyak alasan kamu. Sini. Mas. Pergi. Pergi. Mas sakit, Mas. Mas. Pergi. Mas. Mas. Mas sakit. Pergi. Mas. Awas kamu ya. Jangan pernah coba datang ke sini lagi, ngerti? Mas, barusan dokter bilang kalau Dika udah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Beneran sayang? Ya sayang. Aku kesana dulu ya. Duluan aku. Kamu tuh ya, gak tahu malu. Udah diceraiin, diusir, masih aja mau cari perhatian sama Mas Rama. Aku cuma mau lihat keadaannya Dika. Tolong izinkan aku melihat anakku. Gak! Aku gak akan izinin kamu buat lihat anakku. Kalau kamu nekat, aku gak akan segan-segan buat laporin kamu ke pihak rumah sakit dan polisi. Paham? Mak, setelah kamu dilarang untuk menemui Dika, apa yang kamu lakukan, Mbak? Apa kamu pergi? Enggak, Mbak. Saya tetap berusaha menemui Dika. Meskipun saya diusir Mas Rama dan perempuan itu. Mas, kenapa sih kamu harus nikah sama perempuan siaran itu? Kamu lihat ini, jelas-jelas dia udah hampir buat mati anak kita. Fer, kamu bisa nggak sih nggak usah marah-marah dulu? Dika ini butuh istirahat loh. Kasihan dia. Kamu lihat sendiri kan? Dia itu bener-bener nggak punya malu. Udah nyelakain anak kita, hampir mati, dia masih memberanikan diri untuk datang ke sini. Mas, aku cuma mau ketemu sama Dika sebentar aja. Tolong izinin aku. Gak, aku sebagai ibunya nggak ngizinin kamu untuk ngejenguk anak saya. Sekarang kamu pergi. Tunggu apa lagi? Sekarang kamu cepat pergi dari tempat ini. Oke. Kalau kalian gak izinin aku untuk ketemu sama Dika, aku bakalan pergi. Dan aku kesini mau ngasih ini ke Mas Rama. Aluna. Papa, Bunda. Jangan ganggu anak saya.
nanti penyakitnya makin kambuh. Karena dia tahu kalau kamu yang buat dia kecelakaan. Paham? Bunda nggak salah, Pak. Dika? Dika, Papa mau nanya sama kamu. Sebenarnya kenapa kamu bisa ketabrak motor? Mama suruh aku nyebrang, Pak. Makanya aku ketabrak motor. Jadi ini semua gara-gara kamu ya? Sayang, Dika ini baru sadar. Ini Diam! Aku nggak percaya sama kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar! Cepet sembuh ya, Dok. Mas, kamu harus percaya sama aku. Aluna lah yang penyebab adik. Stop! Stop sandiwara kamu. Aku nggak mau dengar omong kosong kamu lagi, ngerti? Aluna yang penyebab adik. Stop! Stop sandiwara kamu. Aku nggak mau dengar omong kosong kamu lagi, ngerti? Dan kamu jangan pernah berani muncul di hadapan Dika lagi. Kalau sampai kamu berani, aku nggak segan-segan bikin hidup kamu menderita. Ngerti? lihat aja Luna. Aku bakal habisin kamu sampai tuntas. Akhirnya Mbak, kebenaran terjawab juga. Iya Mbak, saya senang Mas Rama dan Dika akhirnya mau menerima saya. Oh Mbak, saya turut senang Mbak. Lalu bagaimana hubungan kamu dengan Mas Rama? Mas Rama tidak jadi menceraikan saya Mbak. Akhirnya kami kembali sebagai keluarga. Terlebih saya hamil. Tapi perempuan itu tidak suka melihat kebahagiaan kami Mbak. Malah yang parahnya, dia berusaha membunuh saya. Jangan buat kesabaran saya habis. Sekarang ikuti saya. Sekarang kamu minum cairan ini atau pisau ini akan menusuk ke leher kamu. Mati kamu di tangan seorang Vera. Jalan, sini kamu.
Rama. Mas. Mas bertahan sebentar. Aku cari bantuan. Tolong. Tolong. Mas bentar. Tolong. Lalu bagaimana dengan nasib suami Mbak? Alhamdulillah, suami saya berhasil diselamatkan, Mbak. Aduh, alhamdulillah Mbak. Saya ikut lega mendengarnya Mbak. Dan mantan istri suami, bagaimana dengan nasib dia? Mantan istri Mas Rama akhirnya dipenjara karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap saya dan juga suami saya. Bagus Mbak, biar dia jerah. Iya, Mbak. Mbak Luna, saya senang sekali mendengarkan kisah kamu. Dan saya doakan supaya keluarga kecil kamu ini selalu bahagia. Amin. Terima kasih sudah membagikan kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kisah Mbak Luna penuh dengan liku dan perjuangan. Tapi ingatlah bahwa di balik setiap ujian dan cobaan, keteguhan hati dan kekuatan cinta akan menjadi pelindung kita. Seperti kata pepatah, ketika gelap menutupi, cahaya cinta sejati pasti akan menemukan jalannya. Dan pemirsa, bagikanlah kisah nyata Anda yang menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat malam.